A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan ampunan dan rahmatnya, berbagai karunia Allah, sehingga kita bisa dimudahkan dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin sekalian, saat ini marilah kita membahas satu lagi yang berhubungan dengan ketauhidan kita, yaitu bagaimana kita menjaga ketauhidan ini dengan satu landasan niat yang benar, yang baik, sesuai dengan apa yang telah Allah contohkan. Dalam kitab Al-Hikam itu biasanya saya membaca dalam satu kitab Al-Hikam namanya, yaitu Syekh Atha'illah Sakandari. Itu menjelaskan di sesi pertamanya dari hikmah pertama yang disampaikan oleh Syekh Atha'illah Sakandari, bahwa min alamati i'timadi alal amal. Jadi tanda-tanda dari orang yang menyandarkan ibadahnya kepada amal, ini tanda-tanda. Jadi min alamati i'timadi alal amal, tanda-tanda dari orang yang menyandarkan ibadahnya kepada amal, maka dia akan berkurang sedikit pengharapannya kepada rahmat Allah. Jadi akan berkurang katanya. Nah, maka di sana ada 3 kategori yang dikatakan. Yang pertama katanya dikatakan kategorinya muridin, ada yang disebut dengan abidin, dan ada yang disebut dengan arifin. Mari kita kupas satu persatu. Muridin adalah gambaran orang-orang yang sedang belajar ilmu agama, orang yang lagi belajar membaca bacaan sholat misalnya, kemudian dia membacanya, kemudian dia berusaha mengamalkannya, tetapi masih dengan pengharapan hanya ingin bisa saja melaksanakan itu. Tapi orang abidin adalah ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah ini adalah senantiasa dia beribadah dalam sholatnya, dalam berbagai ibadah lainnya, saumnya, tahajudnya. Tetapi ibadahnya masih berharap kepada pemberian dari Allah berupa misalnya rizkinya. Saya sholat duha biar rezeki saya panjang terus. Saya sholat tahajud biar enteng jodoh. Inilah ciri perilaku orang-orang abidin. Dan yang ketiga adalah perilakunya orang arifin, orang bijaksana, orang yang senantiasa menyandarkan hidupnya kepada rahmat Allah, kepada keridhaan Allah. Inilah yang kita cari, adalah ibadah yang tertinggi, tingkatannya adalah ibadah arifin. Ibadah yang menjadikan segala sesuatunya adalah keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut pendapat ulama, sebagian ulama ahli tauhid, banyak pendapat ulama ahli tauhid berkata bahwa ibadah yang di level muridin dan abidin ini masih ada kemusyrikan. Musyrik yang samar, musyrik yang khafi, tersembunyi. Maka ibadah yang bertauhid, yang benar-benar bertauhid itu an akuna musliman fi akidah, an akuna musliman fil ibadah. Ini adalah ibadah yang bertauhid, yang harus nantiasa mengislamkan akidah kita sehingga akidah kita menjadi kuat. Maka al ibadatu at-tauhid, beribadah itu harus bertauhid. Beribadah bertauhid tadi itu, sehingga tidak boleh ada kemusyrikan sekecil apapun dalam ibadah kita. Sebab apabila ibadah kita dilandaskan oleh kemusyrikan, maka niscaya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Inilah landasan ketauhidan yang perlu kita kaji lebih dalam lagi. Hadirin rahimakumullah, ibadah kita hendaknya senantiasa atas dorongan rasa cinta kita kepada Allah, yaitu al-mahabbah, rasa cinta yang dalam kepada Allah, sebagai landasan dari akan didatangkannya satu keriduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan mendatangkan rasa cinta tadi, itu adalah satu jenis ibadah yang derajat yang akan naik menjadi derajat orang-orang yang bertauhid. Maka harus melandaskan rasa cinta kepada Allah. Alladzina amanu ashaduhu balillah waladzina kafaru yuhibbunahum kahubillah. Orang-orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah, dan orang-orang kafir itu sedikit sekali cintanya kepada Allah. Maka ibadah yang utama bagaimana melandaskan ibadah itu kepada Allah. Sebagaimana telah disampaikan dalam Al-Qur'an, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, apabila kalian mencintaiku, ikutilah Muhammad sebagai Rasul, suri teladan. Hadirin rahimakumullah, kemudian mutabikul lil waqi nasikun andalilin. Jadi dalam kenyataannya beribadah itu harus nantiasa dinaungi dengan ketauhidan yang mantap, tidak boleh ada keraguan-raguan, harus dengan keyakinan yang pasti dalam ibadah tersebut. Maka insya Allah apabila ibadah ini benar, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh ajaran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka insya Allah ajaran ini adalah benar di sisi Allah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.